Walaupun nggak terlalu yang signifikan banget sih. Apa karena gue pakai tempered glass, makanya layarnya kurang sensitif? Coba kalian yang nggak pakai tempered glass, apakah layarnya sensitif atau kurang sensitif? Kalian tulis aja di kolom komentar ya, biar kita sharing sama-sama aja. Oke? Oke, halo semuanya, balik lagi ya di Infinix Note 40 nih. Nah, di video gue kali ini gue mau kasih sharing ke kalian nih, suka dan duka, asik, dari Infinix Note 40 ini. Jadi ini kurang lebih Infinix gue ini gue pakai udah 2 mingguan ya. 2 mingguan selama gue pakai, dan hasilnya ini gue sharing di video gue kali ini. Oke, jadi kalian intip dulu nih. Wah, warna hijaunya nih, Infinix Note 40 itu keluar warna baru sih. Ada warna yang BMW series sama yang warna hijau. Aksen pinggirannya itu warna silver tuh, silver. Dan ya ini Infinix Note 40 warna hijau dengan tekstur seperti kayak kulit-kulit ya. Tuh, cakep teksturnya. Oke, jadi gue mau sharing suka dan duka gue pakai Infinix Note 40, kelebihan dan kekurangan selama kurang lebih udah 2 mingguan ini. Berarti kan ini Infinix Note 40 yang batch baru ya, yang warna hijau. Nah, ini nih perbedaan sama batch lama sama batch baru. Jadi yang pertama gue kasih yang enak-enakan dulu nih, yang sukanya dulu di Infinix Note 40 ini. Jadi yang pertama, menurut gue ini HP Infinix Note 40 ini desainnya itu udah premium elegan. Bezel atas bawah kanan kirinya simetris. Nah, sekarang kita lihat dari, nah ini dia, dari bezel atas bawah kanan kirinya simetris. Ini gue udah pakein ini ya, screen protector ya, apa tempered glass ya. Kalau nggak pakai tempered glass lebih tipis lagi, karena kan tempered glassnya ada pinggirannya warna hitam. Jadi dia udah simetris punya nih untuk si layarnya dari Infinix Note 40 ini. Bezel-bezelnya juga ini, silvernya ini karena dekil aja nih, kena sidik jari. Jadi warnanya warna-warna chrome kayak begini tuh. Desainnya udah kotak, sekotak-kotaknya. Nah, cakep sih, untuk desainnya sih gue suka. Apalagi warna hijaunya kayak begini nih. Warna hijaunya ini cakep sih menurut gue nih. Warna hijau warna terbaik sih di Infinix Note 40 menurut gue ya. Karena warna BMW-nya ya silver gitu aja. Tapi kalau untuk warna hijaunya ini ada tekstur-tekstur kulit gimana gitu. Jadi menurut gue ya desainnya premium, elegan lah. Kalau buat diajak nongkrong ditaruh gini aja, wih warnanya hijau, desainnya kotak lagi, minimalis. Jadi yang pertama sukanya gue itu di desainnya sih dari Infinix Note 40 ini. Sukanya yang kedua ini ada main game sih, menurut gue ini HP stabil ya. HP stabil dan juga frame rate-nya aman. Jadi di dalam kondisi gue ketika main game, game online ataupun game offline ya, kayak Mobile Legends kayak begini nih udah enak banget settingannya. Untuk frame rate-nya dapat ultra ya. Jadi ini udah enak banget sih dipakai main game, smooth dan juga pergerakannya mulus-mulus aja. Gue nggak ngerasain frame drop sama sekali, dan juga game-nya stabil, jelas game-nya stabil, frame rate-nya juga aman. Nah, suhunya juga masih tetap ya dalam batas wajar lah, ya kas HP 2 jutaan lah. Memang kalau kita pakai secara HP-nya secara telanjang begini tanpa casing, ya berasa anget-anget di tangan kita. Tapi kalau kita pakai casing ya aman-aman aja. Biarpun agak anget-anget, tapi frame rate-nya juga tetap stabil kok di Infinix Note 40 ini. Jadi menurut gue udah aman lah kalau buat main game. Apalagi HP ini cuma dihargain 2 jutaan aja. 2,4 malah, 2,3 malah gue belinya nih. Jadi ya udah aman aja sih kalau buat main game sekelasnya. Game offline juga kayak game Limbo kayak gini, ini juga udah enak banget sih, udah aman. Intinya main game stabil dan frame rate-nya aman. Sukanya yang ketiga ini, fiturnya banyak loh. Ini fiturnya ada bypass charging. Jadi ketika kalau kalian main game dan baterainya habis, nah tinggal colok charger aja. Colok chargernya juga dia ngisi dayanya langsung ke motherboard ya, bukan ke baterainya. Jadi udah aman, dan itu bisa meredam panas juga ternyata. Terus ada juga fitur yang namanya reverse charge. Nah, reverse charge ini kita bisa nge-charger device lain, itu bisa jadi power bank nih si Infinix Note 40 kita ini. Terus ada fitur NFC dan juga dual speaker. Dual speaker yang udah ada teknologi JBL-nya tuh. Ini dual speaker yang bersertifikasi JBL. Jadi ya menurut gue fiturnya udah menarik sih, apalagi mengingat harganya ini 2 juta, tapi punya fitur yang udah sekeren gini sih ya mantep lah ini.
Apalagi fitur bypass chargingnya berguna banget sih kalau kalian lagi main game, baterai habis, dan dia langsung nyolok dayanya itu, nyolok charger, dayanya itu langsung masuk ke motherboard. Jadi baterainya ya lebih awet. Terus yang keempat, ini menurut gua UI-nya ini makin menarik sih, makin friendly gitu, jadi minim iklan. Nah, ini gua unjukin ke kalian ya untuk UI terbaru dari si Infinix. Nah, ini dia XOS versi 14 ya. Dan dia udah di Android 14. Tuh. Jadi ini UI-nya menurut gua sekarang tuh udah makin terbaik lah, apalagi ada gimmick kayak gini nih, lampu-lampu halo. Lampu halo gue unjukin ke kalian ya. Cara kerjanya sih menarik sih ini kayak notifikasi aja sih. Kalau kalian ada notifikasi masuk, ya udah dia akan nyala kayak begini. Ini salah satu fitur gimmick tapi menarik sih. Dan di UI-nya ini sekarang udah minim iklan loh. Gue nggak ngelihat lagi yang namanya kita buka tutup aplikasi muncul pop-up iklan gitu. Ya lumayan menarik sih UI-nya sekarang tuh udah keren lah, enteng juga UI-nya kok. Lanjut yang menurut gue sukanya dari si Infinix Note 40 ini, dia ngecasnya udah cepet di 45 watt. Chargerannya juga dapat ya, 45 watt. Ngecasnya udah cepet sih, nggak berasa. Kalian habis baterai ngecas, colok, ya tau-tau udah penuh aja. Sekitar setengah jaman juga udah penuh kalau baterai kalian sisa 20%-an ya. Terus juga di sini udah bisa wireless charging. Nih, ini juga dapat loh di paket pembeliannya, wireless charging kayak gini. Nah, Infinix ya, ini juga udah dapat di paket pembeliannya. Sekarang coba kita tes, ini udah nyala. Nah, ini gue tempel aja. Nah, dia udah nyala. Tuh, udah mengisi lewat wireless charging. Nah, kalau kalian kan pakai wireless chargingnya ini belum nempel nih. Kalau kalian mau nempel, tinggal dipakein casing. Nah, kalau kalian pakai casing, ya casingnya juga dapat di paket pembeliannya dong. Ini udah nempel si wireless chargingnya. Tuh, udah nempel dan langsung ngecas dia tuh. Udah paten, udah nempel dia tuh, gue goyang-goyangin gak jatuh. Nah, jadi menurut gue 2 jutaan dapat fitur wireless charging kayak gini sih udah terbaik sih ini. Udah mantep lah, 2 juta dapat fitur wireless charging, dan wireless chargingnya dapat pula di paket pembeliannya. Gimana kurang nikmat mana lagi yang kau dustakan. Jadi menurut gue ya ngecasnya cepet, dapat wireless charging pad kayak begini juga, ya udah menang banyak sih di harga 2 jutaan. Lanjut yang terakhir, sukanya dari Infinix Note 40 ini menurut gua kamera sih. Ini kamera menurut gua kamera terbaik di harga 2 jutaan. Bahkan sampai harga 3 jutaan ini masih yang terbaik sih menurut gua. Gila loh, kameranya juga cakep sih hasil-hasil fotonya. Hasil-hasil foto dari si Infinix Note 40 ini. Belum lagi perekaman videonya menurut gua stabil. Dan untuk yang penting sih untuk hasil-hasil fotonya sih ini cakep, apalagi kalau mode portrait kayak begini yang blur bagian belakangnya ini sih menurut gua terbaik sih ini. Susah gitu buat ngalahin di HP 2 jutaan sama brand-brand lainnya gitu dari Infinix Note 40 ini. Bahkan si satu Transsion Holding aja, si Itel aja masih kurang sih. Masih lebih mending si Infinix Note 40 ini sih. Nah, kalian lihat sendiri aja nih hasil foto dan video di Infinix Note 40. Jadi ini adalah perekaman Infinix Note 40 di resolusi 1080p 30 fps. Nah, ini yang kalian langsung lihat pakai Infinix langsung nih Note 40 di 1080 30 fps. Ini HDR kurang sih. Jadi emang muka gue kelihatan jelas, tapi untuk HDR awan-awannya di belakang ini masih ketutupan semua sih. Padahal ini kelihatan awannya. Ini sore-sore ya, untuk kestabilannya kayak gini. Coba jalan ngiter-ngiter. Nah, stabil nggak? Sama kalian dengar untuk
suara audio yang ditangkap ya dari HP ini. Oke. Ya kurang lebih kayak begini untuk kualitas 1080p di 30 fps Infinix Note 40. Tapi stabil sih kalau gue lihat langsung di layar HP-nya ini. Oke. Nah, dari tadi kan gue ngomong sukanya nih. Sekarang gue ngomong yang bikin gue greget sih. Bukan nggak enaknya, tapi yang bikin gue greget di Infinix Note 40 ini. Langsung aja yang pertama itu ada update software di brand Infinix. Ya sulit sih dan lumayan lama. Tapi ketika gue unboxing HP-nya ini udah gue Infinix Note 40 gue nih dapat sekali update ya. Sekali update software di Infinix Note 40 gue. Dan update software-nya menurut gue sih minor, cuman perbaikan patch keamanan aja sih. Nah, ini gue nunjukin sekali lagi untuk update XOS terbaru gue di V14 ya, Android 14 juga. Jadi menurut gue brand Infinix nih harus lebih memperhatikan sih tentang update software-nya. Ya entah penambahan fitur atau menambal bug-bug yang ada kan lumayan juga kalau kita dapat update software kayak begini. Jadi di Infinix Note 40 ini menurut gue update software-nya itu ya emang sulit dan lumayan lama sih. Terus yang kedua, yang gak enaknya, yang gregetnya ya chipsetnya ini masih 4G, belum mendukung jaringan 5G. Tapi ya menurut gue di harga 2 jutaan ya lumrah lah ya. Tapi kenapa nggak dikasih 5G gitu? Ya kasih chipset aja 5G yang menengah, yang Antutu benchmarknya sama-sama skornya di angka 400 ribuan kayak begini. Kan ada tuh 60-80 Dimensity. Nah itu ini kan 430 nih, 433.000 nih. Ini kan pakai chipsetnya Helio G99 Ultimate ya. Nah, kenapa nggak kasih 5G gitu? 5G yang setara aja, yang setara di Antutu benchmark 400 ribuan. Ya itu menarik sih menurut gua. Ya agak greget aja gitu. Padahal di tahun kemarin Infinix Note 30 Pro udah pakai chipset yang sama. Dan tahun ini terulang lagi. Agak greget aja sih. Ya, tapi ya masih lumrah lah di harga 2 jutaan. Terus yang terakhir yang bikin gue greget itu, nah ini sih menurut gue bikin greget itu ketika gue lagi ngetik di bagian samping-samping keyboardnya ini kadang suka nggak kesentuh nih. Kalau gue lagi ngetik nih, kemana, apa aja, nah apa aja, kadang suka nggak kesentuh, kadang kesentuh, kadang nggak kesentuh ya. Walaupun nggak terlalu yang signifikan banget sih. Apa karena gue pakai tempered glass, makanya layarnya kurang sensitif. Coba kalian yang nggak pakai tempered glass, apakah layarnya sensitif atau kurang sensitif? Kalian tulis aja di kolom komentar ya, biar kita sharing sama-sama aja. Oke? Menurut gue ya agak bikin greget sih untuk keyboardnya ini di bagian samping-samping, terutama yang key A, Z ini, PLM ini nih agak. Kan gue biasa ngetik cepet ya, tiba-tiba kelewat ya. Tapi kalau HP lain kayak misalkan Samsung, iPhone gue, ya normal-normal aja sih. Nah di Infinix ini, Infinix Note 40 ini yang menurut gue, ya agak kadang-kadang kelewat satu huruf, entah huruf A, entah huruf L, P gitu. Yang di bagian pojok kanan kirinya aja. Ini suka-suka kelewat sih. Tapi apakah punya gue aja? Apa punya kalian juga? Apakah gara-gara tempered glass? Nah itu gue kurang tahu. Ya kalian sharing aja di kolom komentar. Jadi itu dia suka dan duka dari gua pakai Infinix Note 40 yang warna green vintage ini. Ya menurut gua harga 2 jutaan sih ini udah menang banyak sih. Ya nggak harus diejek lah, tapi memang ada gregetan sedikit. Ya, tapi gregetan itu bikin maklum sih karena harganya cuma 2 jutaan. Jadi menurut gua Infinix Note 40 ini kalau kalian yang mau beli atau mau pakai gitu, ya gas aja, terutama yang batch baru ini ya. Yang batch baru ini yang kayak warna gua nih warna hijau atau warna yang kolaborasi sama BMW itu kalian bisa gas aja, kalian sikat aja. Oke, ya udah mungkin segini dulu aja video yang bisa gue sharing ke kalian. Kalau kalian ada mau gue buatin video tentang Infinix Note 40 apalagi, kalian tinggal tulis aja di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye bye.